Halo guys, jadi hari ini aku tuh mau cerita. Hari ini aku sedih banget guys. Ntar aku turunin jilbab dulu. Hari ini aku sedih banget. Jadi aku bilang apa ya? Hari ini aku sedih banget pokoknya. Kenapa? Jadi ceritanya hari ini tuh hari bayar, aku mau bayar pajak motor. Yang tenggat waktunya itu tanggal 25 September. Jadi aku datang lah kan hari ini kan. Tetet sampai tuh di Samsat. Terus orang Samsatnya tuh bilang, nanya, ini STNK-nya atas nama siapa? Kan itu STNK-nya masih atas nama pemilik motor yang awalnya yang pertama. Aku tuh beli motor tuh second gitu kan. Jadi pemilik pertamanya itu aku belum ganti nama. Jadi ternyata harus mencantumkan KTP si pemilik STNK yang itu, yang ada namanya masih di situ. Nah, aku kan nggak punya ya. Dan itu udah lama banget. Dari sejak aku SMA kelas 2. Aku SMA kelas 2 itu sekitar 2015 atau 2016. 2016 atau 2017 ya. Pokoknya gitulah. Bisa 10 tahun yang lalu lah mungkin akan. Gimana mau dapat nomornya, apalagi KTP-nya, ya kan. Jadi aku disuruh ke Sambas karena aku basicnya orang Sambas gitu kan, disuruh ke sana dan bikin balik nama STNK dulu baru bisa bayar pajak dan ganti plat. Gimana ya, dari jarak dari rumahku ke Sambas itu lebih jauh ke kabupaten aku sendiri daripada aku ke Singkawang yang basicnya itu kota tetangga lah istilahnya kan, itu bukan kota asalku. Itu gimana, deket-deket ke sana daripada ke Sambasnya. Hmm, jadi jadi aku hari ini sebel karena nggak bisa bayar pajak. Padahal aku pengen bayar pajak, tapi jauh banget loh kesananya gitu kan. Dan harus balik nama lagi. Itulah, inilah. Terus aku nelpon bapakku dan bapakku bilang, udahlah kan, udah usah bayar pajak aja lah. Toh eh, duit pajak kita lebih banyak dikorupsi. Iya, iya sih. Tapi ya, mana ya? Sebagai walaupun aku oposisi tapi aku merasa pajak itu wajib dibayar ya gitu kan. Aku pengen taat aja sama peraturan. Tapi ya gimana, aturannya meributkan banget kayak gini. Bisa sih kita balik nama di Samsat itu, tapi ya harus pakai nama kerabat yang memang asli orang situ gitu. Nggak bisa yang kota sebelah ke sebelah gitu, nggak bisa. Dan ya gimana ya, kita takut aja kan kalau misalnya atas nama keluarga kita yang punya motor itu kita, tapi atas nama dia nanti disalahgunain gimana gitu kan. Keselamat deh. Jadi ya berhubung aku ke Singkawang, aku juga betulin ini harddisk aku. Harddisk aku kemarin tuh nggak bisa ya, susah banget dihidupkan. Nggak bisa, aksesnya itu selalu ditolak terus. Jadi aku coba betulin nyari tutorialnya di YouTube, di Google, masih aja nggak bisa. Aku pikir ya memang mungkin akunya dia nggak ngerti kali ya. Terus aku bawa lah kan ke counter dan diperiksa nih sama orang counternya. Terus orang counternya bilang, Kak, ini udah rusak total ya, bahkan file-file di dalamnya itu rusak, gak bisa diselamatkan. Damn, damn, damn. You know what? Aku sayang banget sama harddisk di dalam ini karena isi di dalamnya itu semua file-file film anime yang aku kumpulin dari aku SMA. Dan file di dalamnya gak bisa selamat semua. Semuanya gak bisa diselamatkan. Aku pengen nangis. Tapi aku gak bisa nangis karena ini ya hal yang sepele, yang remeh. Tapi aku sangat sayang, itu kayak berharga banget buat aku gitu loh. Karena isi di dalamnya itu anime-anime kesayangan aku yang aku kumpulin dari sejak aku SMA.
dan semuanya sekarang hilang gitu aja. Kalian tahu perjuangannya untuk mendapatkan itu. Aku membutuhkan waktu sekitar 10 tahun dari aku SMA sampai sekarang. Dan itu udah hampir 10 tahun seusia motor aku yang gak bisa bayar pajak itu. jadi jadi itu aku tuh pengen tenang ya masa SMA aku. Kayak aku dulu tuh alay banget. Kayak aku tuh kayak wibu banget gitu dulu. Udah ada wibu, alay, tapi ya itu masa-masa remaja yang paling seru sih walaupun aku di rumah aja. Udah sampai sekarang sih. Jadi iya aku dulu tuh bisa ya. Kalau hari Minggu biasa kan anak-anak zaman dulu kan paling kita ke pantai atau kita refreshing sama teman-teman. Aku hari Mingguku dipakai untuk ke kafe sendirian, cewek sendirian datang aku ke kafe dekat sekolah. Karena aku gak tahu kafe mana lagi dan kafe itu deket banget dari sekolahku, bisa jalan kaki pun bisa. Kayak ngapain kamu ke sekolah, kayak kebanyakan orang gitu kan, kebanyakan anak remaja udah males aja hari Minggu harus deket-deket sama sekolah gitu kan. Tapi aku ke sana buat apa? Buat download anime. Full download anime, jadi aku cuman mesen es teh 1 gelas. Itu aku tuh dari siang habis zuhur ke sore cuma untuk download anime 1 gelas es teh. Aku sendirian. Sampai pernah aku kan sering ke sana, sampai ada tuh teman dari kelas sebelah gitu kan, satu angkatan sama aku, teman aku nggak terlalu akrab saat itu. Dia tuh cowok gitu kan, terus dia datang, tek tek tek, Ika, ngapain kak sendirian ya kamu di sini, katakan. Terus aku senyum aja ya, sini kak gabung. Enggak, kalian aja silakan. Terus aku duduk sendirian di situ, sedangkan di meja sana itu udah rame teman-teman cowok aku lagi main game. Dan aku sendirian aja di situ. Aku datang sendiri, pulang sendiri, kayak fine-fine aja gitu dulu. Cuman demi demi itu tuh anime. Selain download anime dari di kafe, kadang aku tuh pakai kuota juga, sampai nabung. Aku nabung, misal nih duit jajan gitu kan. Jadi aku baru bisa uh, nabung itu kayak sekitar 3 hari dari aku nggak aktif. Aku dulu nggak punya HP. Aku SMP sama aku nggak punya HP. Kalau punya pun itu kayak udah kelas berapa gitu. Jadi aku punya laptop, hanya punya laptop. Saat punya HP pun HP aku rusak. Jadi aku cuman ber apa ya, sangat-sangat make laptop banget gitu, kayak ketergantungan itu sama laptop. Aku nggak apa-apa nggak punya HP, yang penting aku punya laptop gitu kan. Karena dari laptop aku bisa belajar juga, aku bisa belajar ngetik-ngetik gitu kan, karena sekolah kan. Terus aku bisa nonton anime karena layarnya besar. Kalau kalau di HP kan layarnya kecil kan. Jadi yang paling utama buatku itu daripada HP, aku laptop sih. Karena siapa juga yang harus aku telepon dulu tuh, kayak nggak kenal namanya cowok, nggak punya pacar, kayak ya udah kalau ada teman cowok ya yes yeah bro yay gitu. Nggak yang gimana gimana. Aku dulu tuh ya wajar sih kalau dulu tuh aku hitam dekil karena nggak ada naruh rasa sama cowok. terus 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 aku kan misalnya nih, kalau aku punya teman online, chatting online gitu kan, aku bilang ke mereka, aku baru bisa aktif 3 hari ke depan ya, jadi nantikan aku kehadiran aku di 3 hari ke depan. Kayak sok ngerasa ditunggu-tunggu banget gitu. Karena apa? Karena selama 3 hari itu aku nabung biar aku bisa beli kuota. Karena kan nggak punya wifi kan di rumah dulu. Ya nggak semua rumah punya wifi.
Jadi jadi dulu tuh masih pakai modem. Kalian tahu modem? Itu yang dicolok ke laptop biar laptopnya bisa ada sinyal gitu. Ya, dulu aku pakai modem. Kangen banget sama modem dan terima kasih modem berkatmu aku bisa online karena gak punya HP, HP-nya rusak. Tapi aku punya laptop. Terus aku setelah nabung 3 hari itu yang penuh perjuangan dengan menghemat. Kadang aku nggak jajan bekal air putih. Kalau harus jajan pun aku beli pisang yang molen tuh yang tapi dulu tuh kayak harganya besar gini segini gitu kan. Dan itu aku buat makan siang biar kenyang sampai sore. Harganya murah soalnya. Ya, aku udah jajanku harus berbagi dengan bensin juga sih saat itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku happy. Selain aku download film lewat kota dan di cafe lewat wifi, aku juga minta sharing gitu dan upahnya aku juga berbagi sama teman-temanku anime-anime gitu. Dan beberapa temanku juga support nih, aku ada anime baru kamu mau nggak gitu kan. Dia aku seru-seruan aja lah, apalagi kebanyakan pecinta anime tuh cowok ya. Nah, jadi ya aku lumayan akrab gitu sama cowok sampai beberapa orang bilang aku tuh tomboy gitu. Padahal aku cuma nggak tahu make up aja. Aku pengen belajar make up cuman cuman ya nggak ada duitnya aja. Jadi kalau kalau ada yang kenal aku pas SMA ya, aku tuh sedekil itu, tidak seglowing ini. Tapi sekarang masih dekil juga sih. Tapi sekarang aku minimal tahu pakai bincu. Dulu aku nggak tahu pakai bincu sama sekali. Ya, beda lah kan kita harus ada perkembangan gitu kan. Kalau dulunya aku jelek, kalau sekarang glowing ya aku nggak ngerasa aku glowing juga sih. Tapi dibandingkan dulu ya. Kembali ke cerita awal, aku sedih karena harddisk ini rusak dan bagaimana banyak file-file anime di dalamnya yang aku kumpulin dari teman-temanku, dari aku yang nge-wifi, terus aku yang begadang. Aku kadang begadang tuh sampai jam 2 pagi, cuman biar sinyalnya lancar buat download anime. Kalau anak-anak SMA pada keluar malam gitu kan. Dulu aku nggak ngerti keluar malam. Untungnya karena aku seorang wibu, jadi malam itu aku habiskan untuk nonton sampai subuh. Tapi seru loh, kayak apa ya gitu. Karena di masa-masa itu film-film anime itu kayak masih bagus-bagus ya mungkin karena sesuai umurnya aja kali ya karena dan sekarang pun nggak punya waktu buat nonton anime dan ngerasa kayak kita udah dewasa jadi karakter-karakter sifat-sifat anime itu terlalu kekanakan padahal dulu tuh kayak ngerasa ih romantis banget deh ih keren banget ya kok sekarang ngerasa vibes-nya udah beda aja gitu jadi aku saat kehilangan file-file di harddisk itu aku sedih tapi nggak yang terlalu sedih gitu tapi aku pengen nangis tapi kayak nggak bisa nangis karena apa ya kayak ya udah dewasa juga kalaupun misalnya bisa diselamatkan emang kapan waktunya aku buat nonton. Dan kalau seandainya aku punya anak pun, emang aku masih mau nonton setiap saat anime sambil ngemong anakku gitu. Kayaknya enggak deh. Ya, jadi gitu. Dia, tapi tetap di lubuk hatiku tuh aku sedih karena apa ya? Kalaupun aku nggak bisa nonton, paling nggak aku punya punya filenya yang bisa aku kenang di saat aku pengen mengenang masa remaja lah istilahnya gitu kan. Kayak aku bisa lihat gitu, ya ampun, Ika zaman dulu tuh salah itu. Kalian tahu, aku nggak sebangga itu sih sebenarnya, tapi kayak aku ngerasa dulu aku tuh alay banget ya, sewibu itu sampai aku mikir aku tuh punya kepribadian ganda. Pakai foto sampul di Facebook kepribadian ganda. Malu-maluin banget.
Cewek megang pensil terus mukanya beda-beda, kepribadian ganda captionnya. Sebangga itu apa lo dibilang kepribadian ganda? Hello, kalau zaman sekarang itu udah masuk psikiater kali ya. Kayak aneh banget. Ngomongnya pakai bahasa Jepang-Jepang. Watashi no kokoro wa hontou ni itai desu. Wibu. Tapi ya, tapi ya gitulah. Aku tetap sedih aja. Selain file-file itu pun banyak juga ya video, foto, dan kenangan-kenangan masa sama aku dulu yang hilang. Tapi gimana ya, aku punya memori yang mudah lupa, jadi kadang aku juga nyimpannya di dalam hard disk gitu. Ya, masa remaja itu sangat menyenangkan ya. Terutama masa SMA yang masih bodoh, nggak ngerti cowok, nggak ngerti pacaran, kayak itu sangat-sangat memorable, sangat happy, ya, like nggak ada beban gitu, ketawa-ketawa aja, nggak yang gimana-gimana. Nonton anime tuh seseru itu, bagi-bagi dengan teman-teman, cewek, cowok, kayak nggak ada maksud atau apapun, nggak ada niat kayak, "Ih, jangan-jangan cowok ini suka sama aku deh, ya, cowok ini nggak, kayak ya udah teman-teman aja gitu, kayak nggak gimana-gimana. So, kenapa kita ngebahas ini ya? I don't know. Jadi ya, itu aja sih. Aku sedih aja karena file-filenya hilang. And now I say goodbye for forever to my file in my anime file in teenager age. Goodbye, guys. See you again. No, not again, because it's not again. Like, it's gone. Because it's broke. It's broke. Bagaimana aku bisa ketemu mereka lagi karena ini udah rusak, gak bisa diselamatkan filenya. Ya udah. Nah, terima kasih telah mau mendengar yapingku yang gak jelas ini. Bye bye.